action let's go 저 건물을 찾으러 Nila atau yang biasa dikenal dengan Oreochromis niloticus merupakan ikan jenis air tawar yang memiliki famili Silidae dan merupakan ikan yang berasal dari Afrika. Ikan nila ini merupakan ikan budidaya yang menjadi salah satu komoditas ekspor di Indonesia. Ikan nila sendiri merupakan genus ikan yang dapat hidup dalam lingkungan dengan memiliki toleransi terhadap kualitas air yang rendah. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang digemari masyarakat karena ikan ini memiliki daging yang tebal serta rasanya yang enak, serta ikan ini juga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Ikan nila juga merupakan salah satu ikan yang potensialnya tinggi untuk dibudayakan karena mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan dengan kisaran salinitas yang luas. Terus, kendala dalam usaha budidaya perikanan ini banyak dikeluhkan petani karena mahalnya harga pakan, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemuasan pada ikan nila sebagai ganti pakan komersil. Pemuasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi pakan maupun akumulasi amonia. Pemuasan secara periodik mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan setara dengan pemberian ikan komersil, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa pemuasaan. Cara kerja dari penelitian ini, yang pertama itu kita harus mengisi air setinggi 33 cm dengan volume air 40,42 liter, serta dilakukan pemasangan aerasi pada akuarium. Yang kedua itu ikan nila dimasukkan ke dalam akuarium sebanyak 20 ekor. Setelah itu ikan diadaptasikan. Kemudian ikan dipuasakan selama 24 jam. Kemudian diukur panjang dan ditimbang bobotnya sebagai data panjang dan bobot awal dari tubuh ikan ini. Pemeliharaan hewan uji dilakukan selama 30 hari dan selama pemeliharaan ikan ini diberikan pakan dengan frekuensi pemberian makan sebanyak 3 kali sehari, yakni pada pukul 8, pukul 12, dan pukul 5 secara at station. Secara umum, ikan yang dipuaskan secara periodik akan memiliki nilai efisiensi pakan yang tinggi dibandingkan ikan yang tidak dipuaskan. Meskipun hasil dari ikan yang dipuaskan itu tidak menunjukkan pengaruh yang nyata, tapi pemberian pakan secara periodik ini dapat dilihat dari pertumbuhan efisien dan kelangsungan hidupnya, yaitu 1 hari dipuaskan dan 3 hari setelah diberi pakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengaruh penambahan ragi pada formulasi pakan ikan nila. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Masaki Senudin dengan NIM C0312310334. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh dari penambahan ragi pada formulasi pakan ikan nila. Sebelumnya, kita perlu mengetahui tentang jenis ragi yang kita gunakan. Nah, jenis ragi yang digunakan itu adalah jenis hamir yang dengan nama latin Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini memiliki banyak manfaat untuk pakan ternak, di mana salah satu manfaatnya itu juga bisa memberikan perubahan yang kita inginkan kepada pakan ternak tersebut, baik itu dalam segi tekstur, rasa, maupun aromanya. Selain itu, Saccharomyces cerevisiae sendiri juga memberikan yang dapat meningkatkan yang namanya sistem imun pada ikan. Dengan meningkatnya sistem imun pada ikan juga dengan itu meningkatkan namanya kesehatan pada ikan tersebut. Alhasil nilai jual dan nilai konsumsi dari ikan tersebut akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang apa pengaruhnya. Untuk pembahasan ini itu ada perlu kita ketahui bahwa ada 4 yang di sini yang saya bahas. Itu ada pertumbuhan mutlak, pertumbuhan nisbi, pertumbuhan harian, dan nilai efisiensi dari pakan. Nah, untuk pertumbuhan dan untuk perlakuannya itu ada 5. Yang pertama, tanpa ragi. Yang kedua, dengan penambahan 5% ragi. Yang ketiga, dengan 10% ragi. Yang keempat, itu 15% ragi. Dan yang terakhir itu 20% ragi. Nah, untuk yang pertama, tentang pertumbuhan mutlak. Untuk pertumbuhan mutlak sendiri, dia perlu kita ketahui bahwa pada pertumbuhan mutlak sendiri itu perubahan terbesar terjadi pada perlakuan dengan penambahan ragi 20% atau perlakuan yang kelima. Dan untuk yang terendah itu pada perlakuan tanpa menggunakan ragi sedikit pun atau perlakuan pertama. Begitupun pada pertumbuhan nisbinya, di mana yang menggunakan 20% ragi itu paling besar pertumbuhannya.
dibandingkan pada perlakuan yang tanpa menggunakan ragi sedikit pun. Begitupun untuk pertumbuhan harian yang dimana perlakuan yang kelima yaitu penambahan 20% ragi lebih besar dibandingkan perlakuan yang pertama yaitu tanpa menggunakan ragi sedikit pun. Untuk nilai efisiensi pakannya sendiri itu paling besar pada perlakuan kelima juga, di mana itu penambahan 20% ragi, dan untuk yang terendah pun itu pada pakan tanpa menggunakan penambahan ragi sendiri. Nah, untuk dari pengaruh efisiensi pakan sendiri itu dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti halnya pengaruhnya itu berbeda-beda pada setiap perlakuan. Seperti perlakuan pertama perlakuan pertama tidak mungkin sama dengan perlakuan kedua dan ketiga maupun seterusnya. Nah, untuk dari nilai efisiensi pakan sendiri itu dapat berubah dan oleh beberapa faktor seperti halnya kualitas pakan, kualitas air, jumlah pakan, spesies ikan maupun dari ukuran ikannya tersendiri. Nah, semakin tinggi dari nilai efisiensi pakan tersebut, maka menunjukkan penggunaan pakan ikan itu semakin efisien. Nah, efisiensi pakan itu bahan pakan itu dipengaruhi oleh nilai efisiensi pakan. Nah, semakin rendah nilai efisiensi pakan itu, maka diduga karena rendahnya yang namanya tingkat kecernaan pada pakan tersebut. Nah, peningkatan mutu pakan itu dapat kita lihat bahwasanya komponennya itu halus sehingga tingkat kecernaan ikannya itu semakin tinggi untuk mengonsumsi pakan tersebut dan semakin efisien. Alhasil, dengan nilai efisiensi pakan yang tinggi, artinya ikan nila yang mengonsumsi pakan tersebut lebih baik atau lebih efisien dan efektif dalam mengonsumsi pakan yang diberikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke materi selanjutnya, yaitu penambahan arang aktif sebagai pakan tambahan dalam budidaya ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Budaya Kayuda Surya Dinata dengan NIM C03131035 dari kelompok 4 Nutrisi Veteriner 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa pakan tambahan merupakan pakan atau zat yang ditambahkan ke dalam pakan dalam proses budidaya dalam jumlah yang sedikit dan dimaksudkan untuk menambah atau memberi keuntungan kepada para peternak dengan ditambahkannya pakan tersebut. Di sini arang aktif dia akan berperan dalam memperlebar fili dari usus ikan tersebut agar penyerapan makanan semakin baik, akan meningkatkan pencernaan makanan, dan terdapat 5 jenis pakan yang digunakan. Yang pertama adalah pakan dengan 0% arang atau sebagai kontrol. Yang kedua, 2% arang dari sekam padi. Yang ketiga, 2% arang dari kayu bakau. Yang keempat, arang aktif dari serbuk gergaji. Dan yang kelima adalah arang aktif dari tempurung kelapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa betul ikan yang diberikan pakan dan terdapat arang aktif di dalamnya, yang 2% arang aktif sekam padi memberikan efek positif yang berupa pertumbuhan yang paling tinggi di antara ikan yang lain. Itu sebanyak 58,7 gram per 40 hari pertumbuhannya. Dan untuk pakan yang ditambahkan 2% arang aktif tempurung kelapa memberikan daya tahan hidup yang lebih tinggi dibandingkan pakan-pakan yang lain, yaitu berupa 86,6%. Mungkin sekian pemaparan saya tentang arang aktif sebagai pakan tambahan dalam budidaya ini. Materi selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh penambahan tepung ikan uja sebagai bahan baku alternatif dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan nila. Perlu diketahui, ikan nila adalah ikan omnivora, di mana ikan omnivora membutuhkan 20-30% protein dalam pakannya. Dalam pakan komersil, produsen masih mengandalkan tepung ikan impor sebagai bahan baku utama protein dalam pakan komersil, di mana harga dari tepung ikan impor ini relatif mahal karena ketersediaannya yang terbatas. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
tepung ikan unca bisa menjadi bahan baku alternatif yang lebih murah dan lebih banyak ketersediaannya, dan apakah pengaruhnya baik terhadap pertumbuhan ikan nila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lekat. Akan ada 6 perlakuan ke dalam 6 akuarium yang berbeda, dan kita akan melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing perlakuan tersebut. Perlakuan pertama, ikan hanya diberikan pelet komersil sebagai kontrol. Pada perlakuan kedua, ikan diberikan 0% tepung ikan unca dan 100% tepung ikan impor. Pada perlakuan ketiga, ikan diberikan 25% tepung ikan unca dan 75% tepung ikan impor. Pada perlakuan keempat, akuarium diberikan 50% tepung ikan unca dan 50% tepung ikan komersil. Pada perlakuan kelima, diberikan 75% tepung ikan unca dan 25% tepung ikan impor. Dan pada perlakuan keenam, diberikan 100% tepung ikan unca dan 0% tepung ikan komersil. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan tepung ikan unca sebagai bahan baku alternatif dalam pakan ikan nila memberikan dampak positif pada perlakuan kelima, yaitu penambahan 75% tepung ikan unca dan 25% tepung ikan impor, di mana penambahan tepung ikan unca ini memberikan dampak baik dari segi pertambahan berat badan, laju pertumbuhan harian, tingkat keberlangsungan hidup, efisiensi pemberian pakan, dan efisiensi pencernaan protein. Pertambahan berat badan akibat penambahan tepung ikan unca ini mengindikasikan bahwa kandungan protein yang diterima ke dalam tubuh hewan lebih banyak daripada yang dibutuhkan dari hewan tersebut. Lalu, laju pertumbuhan harian mengindikasikan bahwa nutrisi dari pakan dapat dicerna dan diserap dengan baik oleh ikan nila. Lalu, tingkat keberlangsungan hidup dari penelitian ini adalah 100%, di mana hal tersebut juga ditunjang oleh kualitas air yang dalam kondisi optimal pada saat penelitian. Lalu yang keempat, yaitu food conversion ratio atau rasio konversi pakan, di mana rasio konversi pakan pada perlakuan diberikan 75% tepung ikan unca dan 25% tepung ikan impor, menunjukkan bahwa untuk membuat 1 kilo pakan ikan, untuk membuat 1 kilo daging ikan nila dibutuhkan 1,7 kg pakan, di mana hal ini menunjukkan bahwa rasio konversi makan paling rendah dan optimal, karena pertumbuhan bobot ikan pada perlakuan ini menunjukkan peningkatan yang paling besar dibandingkan dengan peningkatan yang lainnya dengan jumlah pakan yang sama. Yang terakhir adalah protein efisiensi rasio. Jadi pada penambahan tepung ikan unca pada pelet komersil dalam pakan ikan nila, yaitu pada perlakuan diberikan 75% tepung ikan unca dan 25% tepung ikan impor, di mana artinya pertambahan berat badan ikan itu sebanding dengan pertambahan protein dalam tubuh ikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan daun kelor sebagai bahan baku pakan ikan nila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pakan merupakan sumber materi dan energi untuk menopang keberlangsungan hidup dan kebutuhan ikan. Namun, di sisi lain, pakan juga merupakan komponen terbesar 50% sampai 70% dari biaya produksi. Kian meningkatnya harga pakan ikan itu dapat menjadi permasalahan yang harus dihadapi setiap pembudidaya ikan. Oleh sebab itu, perlunya upaya pencarian pakan alternatif, yakni pakan alami yang murah serta mudah dijangkau, sehingga agar dapat mengurangi biaya produksi. Salah satunya yaitu daun kelor. Kenapa menggunakan daun kelor? Nah, karena pada daun kelor merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan buatan, yang dimana memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Nah,
pada yang dimana kayak serbuk daun kelor yang per 100 gram itu mengandung protein sebesar 27,1 gram, karbohidrat sebesar 38,2 gram, lemak sebesar 2,3 gram, serat sebesar 19,2 gram, kandungan air sebesar 7,5%, dan kalori sebesar 205 kal, serta berbagai vitamin dan mineral penting lainnya. Selain itu, juga mengandung 10 macam asam amino serta omega 3, 6, dan 9. Di sini metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rancang acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Nah, 4 perlakuan yang dimaksud ini yaitu perlakuan pertama menggunakan daun kelo sebesar 0%, perlakuan kedua menggunakan daun kelo sebesar 10%, perlakuan ketiga menggunakan kelo sebesar 15%, dan perlakuan keempat itu menggunakan kelo sebesar 20%. Sedangkan 3 ulangan ini yang dimaksud adalah di mana per wadah yang berisi 20 ekor akan diuji dengan diberikan sebanyak 80% pakan dari bobot tubuh dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi, 12 siang, dan 5 sore. Nah, pemeliharaan ikan uji ini dilakukan selama 40 hari dengan yang dimana dilakukan setiap minggu untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan ikan uji serta penyesuaian dosis pemberian pakan tersebut. Sedangkan pembuatan pakan uji ini yaitu di mana daun kelor akan dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan blender lalu diayak. Nah, tepung dari daun kelor tersebut akan dicampurkan dengan bahan baku buatan pakan dalam jumlah kecil hingga besar seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu 4 perlakuan. Kemudian menggabungkan bahan-bahan secara bertahap dengan penambahan air sampai adonan tercampur secara merata. Kemudian adonan akan dicetak sesuai dengan ukuran mulut ikan, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor sebagai bahan baku pakan ikan nila berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan nila sampai dengan konsentrasi 20%. Pada penelitian ini, pertambahan bobot ikan nila terlihat bertambah seiring dengan bertambahnya dosis tepung daun kelor yang ditambahkan dalam formulasi pakan. Hal ini menunjukkan tepung daun kelor yang ditambahkan sebagai bahan baku pakan sangat berkontribusi terhadap peningkatan bobot tubuh ikan nila. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa daun kelor ini dikenal memiliki banyak keunggulan karena kelengkapan nutrisi yang dimiliki, yang dimana daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak daripada buah jeruk, mengandung 4 kali kalsium lebih banyak daripada susu, dan jika diekstraksi dengan etanol, mengandung protein daunnya dapat mencapai 43%. Kandungan nutrisi daun kelor cukup lengkap dengan nilai protein dalam bentuk keringnya lebih dari 28% dan nilai karbohidratnya yang cukup tinggi yaitu 57%. Sehingga daun kelor ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk penambahan bahan baku pada pakan ikan nila. Selain daun kelor, bahan baku yang dapat menjadi alternatif dari pembuatan pakan nila ini yakni ampas tahu. Nah, ampas tahu sendiri merupakan sebuah limbah industri dalam pengolahan tahu. Ampas tahu ketersediaannya cukup melimpah dan banyak dijumpai di sekitar kita. Ampas tahu memiliki kadar air dan serat yang cukup tinggi, sehingga pemanfaatannya belum optimal dan masa simpannya relatif pendek. Namun, ampas tahu dapat dijadikan sebagai sumber protein karena mengandung protein kasar yang cukup tinggi, yakni berkisar 27,55%, dan kandungan zat nutrien adalah lemak dengan persenannya itu yakni 4,93%, dengan serat kasarnya itu 7,11%, dan BETN-nya sebanyak 44,50%. Selain itu, harga bahan biaya produksi dan produksinya itu terbilang murah. Tapi pada pembuatan pakan ikan dengan ampas tahu dilakukan dengan mengkombinasikan dengan bahan pakan lainnya. Dalam hal ini, agar nutrisi dari pakan nila tersebut dapat terpenuhi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan metode pada bahan baku daun kelor, yakni menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL terhadap ampas tahu dan bahan pakan tambahan yang dikombinasikan. Jenis pakan ikan ini yang ditambahkan untuk memastikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan, yakni mengkombinasikan ampas tahu dengan tepung ikan yang mengandung protein berkisar 60% tepung jagung dan dedak halus, dan dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif karena tingkat ketersediaannya yang tinggi serta harganya yang relatif murah. Dan jagung dan dedak juga merupakan sumber energi bagi ikan karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yakni berkisar 34,73%, serta dedak padi yang berkisar 73,7%. Dengan ini didapatkan hasil penelitian yang diperoleh, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah dari tahu, yaitu ampas tahu, dapat dimanfaatkan sebagai pakan untuk ikan nila dengan adanya kombinasi antar ampas tahu, tepung ikan, tepung jagung, dan dedak halus yang dapat memberikan pertumbuhan yang cenderung lebih baik. Namun pakan ikan ini masih lebih rendah dibandingkan pakan komersial, dan perbedaan pakan ini masih lebih rendah dibandingkan pakan komersial, serta komposisi pakan ini juga memberikan nilai konversi pakan, efisiensi pakan, dan kelangsungan hidup yang sama dengan pakan komersial. Kesimpulan berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pakan tambahan yang dibutuhkan untuk ikan nila dengan adanya kombinasi antara ampas tahu, ragi, arang aktif, tepung ikan, dan daun kelor sebagai tambahan pakan dapat memberikan pertumbuhan yang cenderung lebih baik. Tetapi pakan ini masih lebih rendah dibandingkan pakan komersial. Dengan itu, pakan komersial tetap dibutuhkan untuk memberikan keseimbangan nutrisi dan perbedaan komposisi pakan alami, memberikan nilai konversi pakan dan efisiensi pakan, dan dalam kelangsungan hidup yang sama dengan pakan komersial. Cukup sekian video dari kelompok 4 mengenai formulasi pakan ikan nila. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러